Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami, audit kas dan instrumen keuangan. Perkenalkan, nama saya Yusfina Septiasa Fitri, Stambuk 2018-30135. Saya atas nama Sapril, Stambuk 2018-30123. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 2018-30194. Audit kas instrumen keuangan. Kas merupakan satu-satunya akun yang tidak dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Kas merupakan hal yang penting bagi auditor, terutama karena besarnya potensi kecurangan atau karena kemungkinan terjadinya kesalahan yang tidak disengaja. Instrumen keuangan yang meliputi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas serta instrumen derivatif bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari presentasi aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga presentasi aset yang besar untuk institusi keuangan. Penilaian instrumen keuangan dapat menjadi kompleks akibat adanya standar akuntansi dan mungkin memerlukan jasa spesialis. Jenis akun kas dan instrumen keuangan. Yang pertama, akun kas umum. Bagian kas yang penting bagi sebagian besar organisasi, karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Yang kedua, akun impers. Perusahaan membuat akun penggajian impers yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran penggajian. Yang ketiga, akun bank cabang. Berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Yang keempat, ada dana kas kecil impers. Ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai dibandingkan dengan cek. Kemudian yang kelima, ada ekuivalen kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan diperlukan dalam waktu dekat dan bisa disebut ekuivalen kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Yang keenam, instrumen keuangan. Mencakup investasi dalam sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, instrumen derivatif, dan aktivitas lindung nilai. Kas di bank dan siklus transaksi. Nah, dalam pembahasan kali ini perlu kita ketahui bahwa dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar. Nah, verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi yang terjadi sepanjang tahun. Verifikasi rekonsiliasi klien ke akun saldo bank dan buku besar lebih mudah. Nah, tetapi bagian terpenting dalam total audit dalam perusahaan adalah adanya verifikasi bahwa pencatatan transaksi kas dilakukan dengan benar. Nah, seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi diantaranya kesalahan dalam memasukkan cek, kemudian kas yang diterima dari klien, kemudian setoran dicatat sebagai penerimaan kas, kemudian pembayaran atas wesel bayar. Ada prosedur yang berorientasi kecurangan. Nah, apa-apa saja itu? Kita perlu pahami dulu bahwasanya pertimbangan utama dalam audit saldo kas adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak memadai. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas termasuk konfirmasi piutang, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping, mereview ayat jurnal buku besar umum dalam akun kas untuk pos-pos tidak biasa, kemudian membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya.
Kemudian memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan dan pengurangan. Untuk mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun, prosedurnya adalah memperluas pengujian rekonsiliasi bank, bukti kas dan pengujian transfer antar bank. Yang pertama, memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Bagaimana itu? Jika auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun disalah-sajikan dengan sengaja, maka tepat untuk melaksanakan pengujian lebih lanjut atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Kemudian poin kedua, bukti kas. Dalam bukti kas, penerimaan bukti kas itu pengujian atas transaksi yang tercatat. Sementara rekonsiliasi bank adalah pengujian atas saldo kas pada suatu waktu tertentu. Bukti kas merupakan metode jitu untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tercatat dengan rekening bank dan dengan rekonsiliasi bank. Akan tetapi bukti pengeluaran kas tidak efektif untuk mengungkapkan cek. Mengapa demikian? Yang tertulis dan jumlah yang tidak sesuai. Cek palsu salah saji lainnya di mana jumlah dolar yang muncul dalam catatan pengeluaran kas tidak benar. Seperti itu. Poin selanjutnya adalah pengujian transfer antar bank. Bagaimana itu pengujian transfer antar bank? Para penggelap uang biasanya menutupi pencurian kas dengan praktik yang dikenal sebagai kitting, yaitu transfer uang dari suatu bank ke bank lainnya dan mencatat transaksi tersebut dengan tidak benar. Jika transfer antar bank tidak dicatat hingga setelah tanggal neraca, jumlah yang ditransfer dicatat sebagai aset di kedua bank untuk menguji kitting serta kesalahan tidak disengaja. Baik, selanjut audit atas akun instrumen keuangan. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Poin pertama, instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi telah di-vote dengan benar dan sesuai dengan buku besar umum atau detail ini. Kedua, instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi memang ada atau eksistensi. Ketiga, instrumen keuangan yang ada sudah dicatat atau kelengkapan. Keempat, instrumen keuangan seperti terdaftar pada schedule aktivitas investasi sudah akurat atau keakuratan. Kelima, instrumen keuangan telah diklasifikasikan secara tepat dalam laporan keuangan atau klasifikasi. Keenam, transaksi instrumen keuangan dicatat dalam periode yang tepat atau visa batas. Selanjutnya, prosedur pengujian atas rincian saldo yang umum. 1. Membuktikan schedule aktivitas investasi atas penambahan dan pengurangan. Kedua, menelusuri saldo akhir per kategori ke buku besar umum. Ketiga, konfirmasi kepada broker dealer. Keempat, inspeksi fisik sekuritas atau kontrak derivatif. Kelima, menginspeksi perjanjian yang mendasar. Keenam, pengujian atas klasifikasi yang tepat sebagai perdagangan tersedia untuk dijual atau ditahan hingga jatuh tempo. 7. Memverifikasi klasifikasi yang tepat. Selanjutnya, metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun. 1. Mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan. Kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Ketiga, menilai risiko pengendalian. Keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Keenam, merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.